Oke, shalom teman-teman. Ya kembali lagi ya kita di Sabtu sore ini untuk ibadah Eros. Sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Engkau berikan rahmat bagi kami Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan agar kami dapat melalui hari-hari yang sangat berat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggikan nama-Mu pada ibadah kali ini Tuhan. Biarlah Engkau bertahta dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, 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 Hosanna in the Sungguh besar nama-Mu Tuhan, dan sungguh ajaib perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bila hati Tuhan boleh disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka telinga kami lebar-lebar Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Biar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menyimpannya. Dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan acara demi acara kami dalam tangan Tuhan. Tangan yang penuh kuasa. Tangan yang penuh kesempurnaan. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman Eros Community. Kesempatan ini kita akan sama-sama belajar. Ya, kita barangkali tidak akan mendengar khotbah, tetapi saya mau menyampaikan sebuah isu dan bagaimana seharusnya orang percaya itu menyikapi operasi plastik, ya, atau yang sering disingkat dengan oplas, ya. Dan memang kita tahu bersama-sama bahwa belakangan ini menjadi sebuah tren yang luar biasa, ya, khususnya misalnya di kalangan anak-anak muda di Korea, ya, itu menjadi sebuah tren yang sangat luas sekali, ya, bahkan banyak kali orang tua seperti bahkan menghadiahkan, ya, menghadiahkan operasi plastik ketika putra-putrinya menginjak usia yang ke-17, ya. Lalu juga kita tahu bersama bahwa memang di Korea itu sudah semacam menjadi paket, ya, wisata gitu. Orang bisa ke Korea mengunjungi tempat-tempat wisata sekaligus juga mendapatkan operasi plastik di sana, ya, dengan biaya yang tentu saja tidak murah, ya. Nah, mari sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan membahas isu ini, ya. Bapa dalam surga, kami mohon pencerahan daripada-Mu Tuhan, supaya kami semua sebagai anak-anak muda-Mu ya Tuhan, kami bisa memahami kehidupan kami dari sudut pandang Tuhan, kami bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebabnya tolong kami pada saat kami membahas isu ini, Tuhan bukakan wawasan kami terhadap firman Tuhan,
supaya kami semua boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita akan sama-sama mulai dengan melihat ya jenis-jenis terlebih dahulu ya, jenis-jenis daripada operasi plastik ya. Umumnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama itu adalah bedah rekonstruksi. Nah, ini sebenarnya yang paling tua ya, karena operasi plastik itu awalnya yaitu diterapkan untuk mereka-mereka yang menjadi korban perang lalu mengalami cacat tubuh, lalu diperbaiki bagian yang rusak tersebut ya. Bisa juga sekarang ini kita melihat kalau ada bayi yang memang lahir dengan cacat bawaan seperti bibir sumbing dan sebagainya ya, maka itu biasanya bisa ya dilakukan operasi bedah plastik tapi yang rekonstruksi ya. Jadi sesuai dengan namanya, merekonstruksi bagian-bagian tubuh tertentu yang cacat atau yang mengalami kerusakan sehingga akhirnya bisa berfungsi kembali mendekati normal, barangkali tidak bisa pulih sepenuhnya ya. Lalu kemudian ada paloplasti ya, dan ini agak tidak lazim memang dan banyak ditolak juga oleh beberapa kelompok ya, terutama mereka-mereka yang masih religius, maka biasanya prosedur ini ditolak ya. Jadi ini operasi ganti kelamin ya, ganti kelamin menjadi seorang yang transgender ya. Lalu yang ketiga adalah yang disebut dengan cosmetic surgery. Ya, ini bedah kosmetik ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki bagian tubuh yang kurang sempurna ya, supaya kemudian bisa dipermak begitu ya, lalu mendekati sempurna ya, supaya orang yang memiliki tubuh tersebut menjadi lebih percaya diri ya, karena sudah mendapatkan treatment ya, perbaikan pada bagian tubuh yang dia awalnya tidak merasa percaya diri oleh karenanya ya. Nah, ini alasannya ya, alasan yang umum ya, memperbaiki bagian tubuh yang dipandang kurang baik ya, kurang sempurna begitu, lalu ditingkatkan ya supaya penampilannya menjadi lebih ganteng, lebih cantik ya, dan tentu saja kadang-kadang ini dikaitkan dengan karir ya. Kalau itu biasanya kalau sudah ngomong karir di sini, maka ini terkait dengan pekerjaan para artis misalnya ya. Nah, mereka biasanya melakukan bedah yang kosmetik ya, yang kosmetik. Lalu juga ada alasan psikologis ya, biasanya ya terkait dengan rasa kurang percaya diri, atau barangkali kalau seseorang itu mengalami penolakan, umumnya dia akan kesulitan untuk menerima dirinya apa adanya, sehingga pada akhirnya dia selalu tidak puas dengan bentuk tubuhnya dan dia mau memperbaiki penampilannya dengan cara bedah kosmetik ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada level rekonstruksi umumnya hampir semua pihak itu bisa menerima itu sebagai sebuah praktek yang disarankan, malahan ya, sebuah praktek yang etis ya, dianggap benar karena itu akan memulihkan ya bagian-bagian tubuh yang rusak atau cacat sehingga akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Tapi dalam kaitan dengan bedah kosmetik, apalagi transgender, maka disitulah banyak pro kontra ya, pro kontra. Nah, pihak yang pro akan mengatakan bukankah tidak ada hukum yang melarangnya ya, jadi sah-sah saja karena tidak ada satu hukum yang melarangnya. Nah, itu sebabnya pilihan orang ya
atas apa yang dia mau ya terhadap tubuhnya itu, maka itu harus dihargai ya. Nah, sementara yang kontra biasanya mereka yang punya latar belakang religius yang lebih solid ya, yang lebih berakar. Nah, umumnya karena itu bertentangan dengan pemahaman religius bahwa Tuhan itu ya mengaruniakan tubuh kita ini ya masing-masing orang memang beda-beda dengan plus minusnya. Itu sebabnya kewajiban kita menerimanya sebagai anugerah dari Tuhan dan mengubahnya itu bertentangan ya dengan maksud Allah menciptakan kita ya. Lalu juga berisiko kalau ya kalian bisa melihat foto itu ya, gambar itu bahwa ketika itu dikerjakan dengan ceroboh maka bukan wajah yang cantik atau bentuk tubuh yang ideal yang didapat, tetapi bisa jadi malah menjadi seperti yang kita lihat di sini ya, tubuh yang rusak, wajah yang rusak dan seterusnya ya. Jadi ada resikonya. Nah, mari sekarang kita akan melihat prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kaitan dengan isu ini. Apakah Alkitab berbicara mengenai hal ini? Nah, memang secara langsung tidak, tetapi ada ayat-ayat Alkitab yang bisa kita pakai untuk kemudian kita menerangi masalah ini, lalu kemudian pada akhirnya nanti kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah, pertama, kalau kita berbicara mengenai bedah jenis yang pertama yaitu rekonstruksi, maka saya kira tidak ada ayat Alkitab yang menentang hal itu. Ya, malahan kalau kita melihat ya dalam pelayanan Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus melihat ada orang-orang di sekelilingnya yang pada waktu itu butuh ya sentuhan kuasanya, jamahan dari kuasanya. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang mengalami cacat tubuh, ya buta dan sebagainya, itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kepada murid-muridnya pun Tuhan Yesus juga memberikan mandat yang sama, ya untuk menyembuhkan mereka-mereka yang punya kelemahan tubuh. Jadi bedah rekonstruksi spiritnya, ya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, bedah transgender. Wah, ini jelas-jelas bertentangan ya dengan apa yang Alkitab suarakan, khususnya mengenai gender. Ya, gender itu hanya ada 2, tidak 3 atau 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, tetapi hanya 2 saja. Ya, laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27. Nah, itu sebabnya kalau ada seseorang yang punya niat untuk mengubah ya jenis kelaminnya, maka itu bertentangan dengan maksud Tuhan. Ya, pada saat Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang masalahnya terletak di sini, ya. Bagaimana dengan bedah kosmetik? Nah, mari kita melihat beberapa hal di sini ya, beberapa prinsip yang nyata sekali di dalam Alkitab kita. Yang pertama, ini yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu, bahwasanya masing-masing orang itu diciptakan secara unik. Dan tentu saja ini terkait dengan rencana Allah bagi setiap orang itu. Ya, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan ayat 16, ya, maka di situ kita membaca perkataan ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ya, jadi Allah membentuk orang per orang itu khusus, ya, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Perhatikan di sini ya, firman Tuhan dengan begitu jelas bukan hanya
diri kita secara fisik yang Tuhan ya dengan tangannya membentuk diri kita secara fisik, tetapi juga bahkan dalam kehidupan kita. Ya, Allah punya rencana. Dikatakan di bagian terakhir ayat 16, hari-hari pun ya itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam rencananya yang agung itu. Nah, ini yang pertama, Saudara, ini yang harus kita beri penekanan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ya, ini juga penting sekali saya kira untuk kita ingat, ya, bahwa Alkitab memberikan nasihat kepada kita supaya kita jangan membangun kehidupan di atas dasar yang rapuh. Nah, maksudnya apa? Ya, orang-orang yang mau operasi plastik ya, untuk maksud kosmetik ya, mempercantik diri, meningkatkan, memperbaiki penampilan, maka sebenarnya pola pikir orang itu ya hanya memikirkan kehidupan yang sekarang dan di sini. Itu yang menjadi fokus perhatiannya. Ya, padahal apa yang Alkitab katakan mengenai kecantikan fisik, ya, keindahan tubuh, maka Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi, nah ini yang lebih penting, ya, Alkitab selalu memberi penekanan pada sisi rohani, ya. Hati kita yang takut akan Allah itulah yang jauh harus diprioritaskan, ya, melebihi penampilan fisik. Bukan berarti secara fisik kita tidak perlu merawat diri kita, sama sekali tidak, ya. Tetapi ada yang harus didahulukan dan itu yang harus menjadi fokus perhatian kita. Sementara mereka yang yang terlalu obsesif, ya, saya pakai bahasa itu karena biasanya memang orang yang sudah sekali ya melakukan operasi plastik kosmetik, nanti akhirnya itu akan berulang lagi. Ya, sama seperti kalau orang memperbaiki rumah begitu ya, dapurnya saja mungkin yang mau diperbaiki awalnya. Tapi begitu dapurnya bagus, ya sebelahnya kelihatan jelek, ya lalu diperbaiki lagi, lalu terus tambah, ya dan seterusnya. Nah, inilah yang yang tentu saja tidak sejalan ya dengan apa yang disuarakan dalam Alkitab, karena sebenarnya Alkitab menyuarakan supaya mata kita justru tertuju ya kepada kekekalan. Ya, semua yang fisik sifatnya sementara. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Ya, kita tambahkan di sini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu, nah lagi-lagi saudara ya, penekanan pada manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, jadi ini yang kedua. Lalu yang ketiga, hati-hati juga, ya. Ini juga nasihat dari firman Tuhan, ya, pasal 2 ayat 16 dari surat pertama Yohanes katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, lagi-lagi fokus firman Tuhan selalu mengarahkan kita ya kepada hal-hal yang surgawi, yang kekal, yang tidak binasa, yang akan terus ada, ya, bukan yang sementara. Ya, yang sementara ini hanya ya sekelebat saja, nanti ya akan sirna, ya. Nah, perhatikan di situ, ya, apa itu yang ada dalam dunia ini? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, dunia tentu saja yang sedang menuju kepada kebinasaan, ya, yang bersifat sementara saja. Nah, itu sebabnya nasihatnya adalah hati-hati ya kalau kita sudah tidak puas dengan bentuk tubuh kita, dengan wajah kita, ya, hati-hati. Ya, jangan-jangan kita sedang melayani keinginan daging, keinginan mata, dan mungkin keangkuhan hidup. Karena memang pada akhirnya seperti di Korea pun ya disinyalir
Ya, di kalangan anak-anak muda terjadi semacam kesenjangan. Ya, kesenjangan dalam pengertian apa? Ya, kalau orang anak muda tidak melakukan operasi plastik, ya mereka akan pandang sebelah mata. Ya, jadi itu sebabnya betul apa yang dikatakan firman Tuhan di sini. Melayani daging itu artinya melayani keinginan mata untuk keangkuhan hidup kita. Ya. Nah, jadi kalau demikian, mari kita akan simpulkan ya, kita sebagai orang percaya bagaimana atau di mana kita berdiri, ya sikap kita itu seperti apa. Nah, tentu yang pertama kita harus mengatakan kalau bedah rekonstruksi maka kita pro, ya kita setuju dengan itu. Kalau saudara melihat gambar di sini, ya foto di sini, ini operasi plastik yang pertama ini, korban peperangan ya, mungkin di awal abad yang ke-20-an begitu ya. Nah, ini orang kehilangan bahkan sampai kelopak matanya bagian atas dan dia dioperasi rekonstruksi sampai kemudian akhirnya ya paling tidak mendekati dari yang normal begitu, mendekati ya, tidak mungkin sempurna ya. Itu yang pertama. Jadi kalau rekonstruksi kita sepakat, kita mendukung ya. Nah, lalu untuk yang operasi jenis kelamin atau alat kelamin, nah kita kontra di sini. Kita menentang itu. Kenapa? Karena Alkitab jelas-jelas ya menentang pemahaman bahwa ada gender yang lain selain laki-laki dan perempuan ya, atau barangkali kalau yang dilahirkan laki pengen jadi perempuan dan seterusnya, bolak-balik ya. Ini tidak sesuai ya dengan maksud penciptaan Allah ya waktu Allah menciptakan manusia ya. Nah, bagaimana dengan kosmetik? Nah, saya ada beberapa poin di sini. Yang pertama ya, kita pro terhadap bedah kosmetik kalau itu untuk alasan kesehatan. Contohnya apa? Misalnya, ya ada orang yang ada tai lalat yang makin hari makin membesar dan bisa jadi itu ya mengganggu kesehatan bahkan ya, atau juga memperburuk penampilan. Nah, maka ada operasi kecil yang bisa dilakukan untuk mengangkat tai lalat itu misalnya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Untuk alasan kesehatan, maka kita mendukung ya. Lalu yang berikutnya, bedah kosmetik untuk koreksi-koreksi kecil tapi dengan catatan ya, tanpa mengubah yang sudah ada, struktur yang mendasar ya, maka kita pun juga setuju ya. Misalnya contoh untuk alasan praktis saja ya. Misalnya ya alis, ya itu tidak tahu apa namanya itu. Ada tato alis atau mungkin apa itu namanya. Satu lagi apa? Saya agak lupa itu namanya. Ya pokoknya mengenai alis ya. Mungkin kalian yang lebih tahu itu ya. Atau barangkali ya seperti saya tidak punya garis di kelopak mata saya ya bagian atas. Nah, itu kemudian bisa dibuat garis. Ya, nah ini adalah koreksi-koreksi kecil dan tidak mengubah ya struktur yang mendasar. Nah, kita memberi ruang untuk itu ya. Karena itu juga ya terkait dengan biaya, saya kira untuk melakukan semuanya itu tentu saja tidak mahal ya, tidak mahal, tidak seperti kalau operasi hidung atau mengubah ya struktur wajah itu. Ya, saya kira tidak semahal itu ya. Nah, lalu yang terakhir kita mau katakan bahwa kita kontra, kita tidak sepakat dengan bedah kosmetik untuk tujuan ini ya. Misalnya ada anak-anak muda yang terobsesi ya, kepingin seperti Madonna misalnya, atau seperti Elvis Presley misalnya ya. Lalu kemudian operasi plastik sampai puluhan kali, bahkan ada yang sampai ratusan kali supaya dia bisa menjadi seperti idolanya. Nah, itu jelas ya, saya kira mengidolakan seseorang sampai pada tahap itu saja itu sudah tidak sehat
ya, apalagi mengubah bentuk wajah, penampilan, ya, sampai sejauh itu, saya kira itu juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Lalu kalau sudah menjadi tua, lalu kemudian operasi supaya jadi kelihatan sangat muda, itu pun juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena memang manusia yaitu akan mengalami kemerosotan, ya, kulit akan keriput, tubuh akan makin reot dan seterusnya, ya. Dan ini karena ini proses alamiah, ya, dari kehidupan ini, maka kita harus menerimanya. Lalu yang terakhir, mempercantik diri, ya. Nah, ini juga kita tolak, kita tidak sepakat dengan itu. Ya, Allah menciptakan kita sudah dengan porsi kita masing-masing. Koreksi kecil boleh, tetapi mendasar sampai merubah wajah kita, penampilan kita sedemikian drastisnya, maka jelas itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, ini adalah kecantikan, kegantengan, keindahan yang palsu, ya. Ya, ini waduh, orang yang punya wajah ya biasa-biasa bisa jadi cantik sekali, ganteng sekali, ya. Kalian bisa perhatikan perbandingannya itu before and after, ya. Jadi seperti artis saja. Nah, ini semua adalah palsu. Ya, sekali lagi kita tidak mau, ya, membangun sebuah kehidupan di atas dasar kepalsuan atau yang sesuatu yang rapuh, yang fisikal, yang pada akhirnya juga itu akan lenyap, ya, sama seperti tubuh kita ini akan kembali menjadi tanah, ya, sementara saja, ya. Nah, kesimpulan kita boleh atau tidak, ya, maka ini yang kita mau katakan, ya. Kita tidak mengatakan boleh atau tidak tanpa alasan apapun, ya, tapi kita mau katakan ini, ya. Boleh tapi dengan catatan. Jika itu merupakan upaya korektif kecil yang akan menyumbang kepada tujuan Allah menciptakan kita. Sekali lagi, kalau untuk alasan kesehatan, hidup kita jadi lebih baik, barangkali juga, ya, sampai tahap tertentu, kalau itu meningkatkan kepercayaan diri kita, ya, saya juga katakan barangkali itu bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, seringkali masalahnya itu bukan di fisik, ya, tetapi masalahnya ada di dalam batin kita ini, hati kita. Jadi kalaupun bentuk tubuh ini diperbaiki, tapi kalau dalamnya tidak dikoreksi, ya tetap saja orang tidak akan puas dengan penampilannya. Ya. Lalu yang berikutnya, tidak jika itu hanya untuk memuaskan keinginan daging kita untuk memiliki penampilan yang sebenarnya jauh dari diri kita yang sesungguhnya. Artinya kita mau menampilkan diri kita, padahal itu sama sekali, ya, bukan diri kita yang sesungguhnya, ya, menjadi sedemikian ganteng padahal tidak seperti itu yang sesungguhnya, ya, dan seterusnya. Saudara, itu yang kita katakan tidak, ya. Jadi dalam semua hal kita melihat di sini, ini satu contoh kasus saja, satu isu yang saya kira umum sekali di kalangan anak-anak muda, ya kan? Dan kita harus, ya, tiap kali menghadapi sebuah masalah, isu seperti ini, maka firman Tuhan yang harus jadi pegangan kita. Ya, dan firman Tuhan memang banyak kali tidak bicara secara langsung, tetapi ada prinsip-prinsip yang pada akhirnya akan menuntun kita sehingga kita bisa mengambil posisi atau keputusan kita, ya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kita terus berjalan dalam kebenaran. Ya, puji Tuhan, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan, ya, biar ini akan memperkaya, ya, wawasan kita, khususnya, ya, kalau ini wilayah etika ini sebenarnya, ya, dan masih ada banyak isu yang lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih kesempatan Tuhan berikan kami bisa datang kepada Tuhan dan kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami diskusikan pada kesempatan ini, ya Tuhan, boleh menolong kami untuk kami bisa
hidup ya, sebagai anak-anak-Mu yang bertanggung jawab, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Ini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita pecahkan mata kita, dan nyatakan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kehidupan kami Tuhan. Kami mengangkat setiap tangan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Karena segala berkat dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan. Boleh menyertai setiap kami, melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, untuk kami terus melangkah bersama-Mu Tuhan. Melangkah untuk semakin lagi mencintai Engkau Tuhan. Melangkah untuk semakin lagi membawa jiwa bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan doa di dalam tangan Tuhan.